Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan online. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita pendidikan agama Islam pada bab 3, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, bumi, langit, matahari, air, pohon, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita, alam semesta dan semua isinya adalah bukti kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa percaya artinya adalah beriman, dan kita harus percaya kepada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna al-wujud, yang artinya adalah ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat oleh mata. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada karena ada ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu untuk makhluknya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bukti kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Dialah yang menciptakan semua apa yang ada di dunia dan di langit. Maka bagaimana wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya, yaitu senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdoa kepada selainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa. Allah Maha Esa. Artinya Allah itu adalah Maha Tunggal. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Alam semesta dan isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menciptakan pergantian siang dan malam. Matahari terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Terbit dari arah timur dan terbenam di barat. Allah mengurus semua ciptaannya tanpa bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan menguasai alam seisinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti keesaannya. Allah menciptakan makhluk dengan sempurna, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Selanjutnya adalah bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Allah menciptakan manusia, maka coba kita perhatikan diri kita. Kita dapat beraktivitas dengan tubuh kita. Kita dapat berjalan ke sekolah, dapat menulis di buku tulis, dapat melihat pemandangan alam yang indah, dapat melantunkan ayat Al-Quran. Allah memberi kita telinga sehingga mampu mendengar azan. Allah memberi kita hidung sehingga mampu mencium aroma makanan. Memberi kulit sebagai indera peraba. Memberimu lidah untuk pengecap rasa. Kemampuan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berterima kasih kepadanya, berterima kasih dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian juga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintahnya, yakni dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, berdoa, membaca Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala di rumah kita atau di lingkungan rumah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa, tidak memiliki ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak ataupun saudara. Maka coba kita perhatikan keluarga kita. Kita memiliki ayah dan ibu, memiliki adik dan kakak. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ciptaannya. Jadi setiap ada segala sesuatu, itu pasti ada yang menciptakannya. Kemudian adalah bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan sekolah. Coba kita perhatikan sekolah dan sekitarnya. Di sekolah ada teman-teman, ada guru dan penjaga sekolah. Teman-teman, guru dan penjaga sekolah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semua makhluk tanpa bantuan siapapun.
Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti keesaannya. Kita harus meneladani keesaan Allah Subhanahu wa taala, meneladaninya dengan berperilaku mandiri. Anak yang mandiri percaya kepada kemampuannya. Anak mandiri akan berusaha keras mengerjakan tugasnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyayangi anak yang mengimani keesaannya. Kemudian selanjutnya adalah bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan sekitar. Coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Adalah ayam hidup di darat. Kemudian burung terbang di angkasa. Bintang dan matahari ada di langit, ikan berenang di air. Ayam, burung, bintang, matahari, dan ikan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala berada di lingkungan sekitar kita. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat indah. Kita harus bersyukur atas semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk-makhluk itu berarti ada yang menciptakan. Kalau kita lihat di sekitar kita, di sekitar rumah kita ada meja, kursi, dan sebagainya, pasti ada yang membuatnya. Sedangkan alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu belajar kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.